Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Biang Sial, Bincang Berandang Santri Milenial. Salam new normal dulu lah. Oke, hari ini nih kita ngebahas ini, Ri. Pemuda hijrah ini kan lagi lumayan fenomenal ya. Belakangan ini sebenarnya nggak baru-baru ini juga sih, dari tahun lalu juga udah lumayan rame. Tapi menurut Boris sendiri gimana nih? Pemuda hijrah itu apa sih? Sebenarnya kalau pemuda hijrah itu sendiri kan itu udah di ini sama Ustadz Hanan Ataki ya. Oh gitu. Kalau mungkin lebih ke fenomena hijrah. Anak-anak muda di zaman sekarang ini kan. Belakangan ini. Kalau menurut gua sih ya maksudnya fine-fine aja. Maksudnya bagus gitu loh, orang yang berhijrah dari sesuatu yang tadinya buruk menjadi sesuatu yang baik ya kan. Menjadi pribadi yang lebih baik ya baik. Ya nah, itu bagus ya. Terlebih kalau misalkan hijrahnya itu bukan sekedar kulit. Oh, bukan pencitraan ya? Bukan pencitraan. Karena banyak kan Trending ya buat status di Instagram gitu. Betul. Jadi seolah-olah bercadar, berjenggot ya kan. Celana cingkrang. Itu kayak ngikutin tren. Oke. Padahal, nah kalau misalnya kita niatin, misalnya berjenggot atau berjenggot ittiba' li Rasulillah, ya fine-fine aja. Tapi ketika dengan berjenggot itu dia merasa benar, aing paling bener ya, maksudnya kalau bahasa kan gue paling bener nih. Nah itu salah juga. Kenapa? Karena iblis bisa dikutuk oleh Allah tuh karena dia ngerasa sombong ngerasa paling ana khairun min Adam ya kan. Saya lebih baik daripada Adam gitu. Jadi kembali lagi kata gue tadi, maksudnya hijrahnya tuh apakah sekedar kulit atau sampai dengan substansinya gitu lah, hati. Karena ada hadis ya, maksudnya hijrah itu bukan sekedar berpindah saja tapi hatinya juga, amaliyahnya juga, iya. Seperti itu, Bang. Oke. Tapi sebenarnya kalau fenomena hijrah ini udah lama nggak sih? Dari dulu udah ada mungkin ya. Tapi karena mungkin beda zaman, sekarang udah zaman sosial media ya. Iya. Baru trennya terlihat sekarang gitu. Sebenarnya kalau menurut gue sih istilah yang paling cocok tuh taubat sih ya. Taubat. Iya benar. Tobat sang durjana. Pemuda taubat, cuman kayaknya kedengerannya kurang apa ya? Kurang asik ya kan? Iya, kurang branding. Iya, kurang branding. Jadi pemuda hijrah, karena kalau istilah hijrah sendiri itu kan dipakai orang yang berpindah tempat. Rasulullah hijrah misalkan dari Mekah ke Madinah ya kan. Jadi hijrah itu sebenarnya pengertiannya ada dua nih. Apakah hijrah tempat atau hijrah amaliyahnya gitu loh. Hijrah amaliyahnya. Misalkan yang tadinya tidak pakai kerudung, hijab, kemudian mengenakan hijab, itu fine-fine aja, bagus. Kalau menurut gue sih bagus. Yang penting jangan saling menyalahkan. Dan yang sudah berhijab atau yang berjenggot ya kan, celana cingkrang itu juga baik, asal jangan menjadi seseorang yang lebih baik, atau maksudnya ngerasa di dalam hatinya lebih baik, lebih benar, sehingga melecehkan atau underestimate terhadap orang-orang yang tidak berjenggot. Bisa jadi orang yang nggak berjenggot atau orang yang berjenggot itu kan karena susah numbuhin jenggotnya. Oh, pakai magdoyo. bisa ya. Iya, bisa gitu loh. Jadi intinya kembali lagi tadi, karena ada hadis seperti ini, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi orang muslim adalah orang-orang Islam itu selamat dari lisannya dan tangannya. Maksudnya gimana tuh? Ya, maksudnya kalau misalkan lo sebagai muslim nih, nah ketika muslim yang lain itu ngerasa terganggu sama lisan lo, sama tangan lo, ya kan, itu berarti ya lo tuh orang muslim gitu loh. Jadi pengertian muslim adalah orang yang muslim lain ya kan, saudara-saudara kita itu tidak terganggu. Nah sehingga ketika kita berhijrah ya muslim juga tidak terganggu gitu loh, tidak. Itu tadi kembali merasa kecil. Dan di situ di hadis tersebut juga Rasul menjelaskan wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari larangan-larangan Allah. Karena banyak sekarang orang pakai hijab. Hijabnya baik. Gua enggak mengatakan bahwasanya orang yang berhijrah itu orang yang berhijab itu ya buruk ya kan, atau sekedar enggak baik kok. Karena hati manusia siapa yang tahu kan? Husnudzon ya baik, dia pengen berubah lebih baik. Iya, berubah menjadi transformasi ya, transformer. Transformer. Iya, jadi menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu baik. Tapi yang paling penting lagi gitu kan, itu tadi menjauhi segala larangan Allah tadi, sehingga hijrahnya benar-benar hijrah. Oke. Nah, gue sempat ingat ya,
ini kutipan dari Gus Dur sih. Kalau mau jadi muslim, jadilah muslim Indonesia, bukan jadilah muslim Arab itu. Nah, muncul juga sih tren seperti bercadar tuh kan agak kontroversi juga sih di Indonesia nih ya. Kalau menurut lo sendiri, sebenarnya cadar itu bagian dari yang Rasulullah ajarkan, apa itu budaya di sana? Karena kan gue denger juga karena di sana padang pasir ya, karena ada padang pasir gitu, jadi mereka pakai cadar tuh ya supaya nggak kena debu aja gitu. Berat nih bahasannya, berat ya. Jadi bercadar budaya ya, emang jadi gue agak bingung nih ya apa sih jawabnya. Jadi memang ada kalangan yang mengatakan bahwasanya bercadar itu adalah budaya. Ya, termasuk banyak lah ulama-ulama Indonesia mengatakan bahwasanya bercadar itu budaya, karena kalau lo lihat istri-istri kiai, perempuan-perempuan era kolonial segala macam itu kan tidak ada yang bercadar. Sebenarnya kalau misalkan ditinjau dari sisi fikih, hukum syariat, bercadar itu boleh. Oh gitu. Boleh, jadi tidak wajib, tidak haram juga. Silakan, jadi boleh. Namun ketika bercadar itu menimbulkan syuhro ya, pakaian syuhro. Ini menurut Profesor Dr. Ali Jum'ah ya. Kutipan ini atau pendapat ini dari Profesor Dr. Ali Jum'ah. Tapi kalau misalkan menimbulkan pakaian syuhro itu di lingkungannya tidak ada yang bercadar. Sedangkan hukum bercadar itu boleh. Paham nggak? Yeah. Hukum bercadar itu boleh, tapi di lingkungan tidak ada yang bercadar. Menimbulkan beda sendiri. Nah itu bisa terjatuh ke makruh atau haram. Kok gitu? Nah itu tadi, nanti sebenarnya pembahasan nanti ada fikih sosial. Ya kan? Karena kita hidup tidak sendiri. Apalagi di Indonesia sendiri itu kan maksudnya masyarakatnya lebih kayak menutup aurat ya. Auratnya itu tidak fahamnya itu tidak sampai yang harus bercadar gitu, seperti itu gitu loh. Gitu. Tapi kalau niatnya supaya menjaga ya nggak apa-apa. Biar nggak dilihat orang lain, pria lain, cuma suaminya aja, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus. Oke. Nah, cuman kan banyak juga, ada juga yang bercadar tapi pacaran. Nah itu tadi ada. Sebenarnya ya yang disayangkan yang seperti itu sih. Mungkin statement seperti almarhum Gus Dur itu menyikapi orang-orang yang seperti itu gitu loh. Gitu. Ya kan? Cara berislam seperti orang Indonesia, budaya. Dan memang ada yang mengatakan bahwa cadar itu budaya. Oh gitu. Berarti tapi dari Rasulullah sendiri nggak terlalu menekan harus bercadar itu nggak ya? Enggak. Jadi itu pendapat beberapa mazhab dalam fikih. Oh beda-beda ya? Iya. Pendapat seperti jadi itu. menutup aurat perempuan, wanita. Jadi ada yang hanya matanya saja, kemudian mukanya saja, kemudian rambutnya boleh terlihat, asal menggunakan pakaian kehormatan yang tidak membentuk lekukan tubuh lah, yang tidak memancing ini. Oke. Nah, coba kan kalau kita lihat masalah fenomena hijrah ini kan berkembang juga ke dunia bisnis ya. Jadi sebenarnya sih di satu sisi ada nilai positifnya juga nih. Sekarang mulai tren-tren hijaber gitu juga kan ya. Terus pakaian-pakaian jadi lebih mode. Tapi lebih ke tren cewek sih kelihatannya. Kalau cowok mungkin belum terlalu inilah. Kalau Bu Ri sendiri ngeliat dari sisi entrepreneur nih, gimana tuh fenomena hijab ini membuat orang jadi lebih kreatif? Itu sisi yang positif kah? Ya kembali tadi. Ya positif ya. Kalau bagi pebisnis atau entrepreneur sih positif. Terlebih di masa pandemik seperti ini. Ya nggak? Daripada kita daripada perempuan pakai masker, mendingan sekalian pakai cadar. Ya? Iya. Ya kembali yang tadi al-aslu fil asya al-ibaha kalau kata kaidah usul fikih. Jadi hukumnya boleh, hukum bercadar itu boleh. Sedangkan satrul aurah wajib. Jadi harus bisa membedakan antara berhijab atau menggunakan cadar sama satrul aurah. Satrul aurah apa? Menutup aurat. Gitu. Jadi menutup aurat tuh kalau perempuan ya semuanya gitu. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i itu satrul aurati jami'u badaniha illal wajha, ya kan. Jami'u badaniha itu kalau di dalam interaksi sosial. Jadi semuanya memang di dalam mazhab Syafi'i itu semuanya. Gitu, tak terkecuali wajah itu kecuali mata kan kalau misalnya ditutup semua nggak bisa lihat siapa ini. Iya.
Iya juga. Nanti kita lanjut lagi ke pembicaraan. Banyak banget topik-topik yang bakal dibahas nih di Biang Sial ini, bincang berandang bareng santri milenial ini. Oke, silakan Tri. Menutup nih closing statement pendapat Bu Hori tentang fenomena hijrah. Ya, kalau menurut gue pribadi tadi, hadis tadi. Jadi berhijrah bagus. Tapi tidak hanya sekedar kulit. Ya, tapi menyentuh substansi daripada hijrah itu sendiri. Bukan cuma trending aja. Bukan hanya Gaya-gayaan. trending saja atau gaya-gayaan. Mungkin seperti itu. Oke, makasih banyak nih Bu Hori. Sampai jumpa di Biang Sial selanjutnya. Salam new normal. Oke guys, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian karena itu gratis, nggak dipungut biaya. Supaya kita juga makin semangat nih memberikan materi-materi yang menarik tentunya di kalangan anak-anak milenial. Bye bye. Gak apa-apa, namanya juga awal-awal.